Shalom, selamat pagi jemaat GB semua yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya, ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali semua dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya kita semua punya satu kerinduan yang sama, kita mau menyembah Tuhan. Amen. Saudara, ketika saya saat teduh tadi pagi, Tuhan membawa saya kepada satu kejadian di Wahyu ketika Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan mengingatkan satu hal tentang jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Paulus berkata di masa-masa akhir ini akan datang masa yang sukar. Di mana orang sudah kehilangan kasih jadi dingin. Dan ketika saya bersaat teduh tadi pagi, Tuhan mengingatkan kembali untuk kita kembali kepada kasih mula-mula itu. Di dalam terjemahan NKJV-nya dibilang first love. Wow, itu keren banget. Tuhan mau kita jatuh cinta setiap hari dengan Dia. Amin. Kita mau bawa hati kita pagi hari ini. Hati yang penuh kehausan, kerinduan di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita lebar. Katakan, Tuhan, kami haus. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini Engkau menjamah hati kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Kalau kami selama ini Tuhan sudah mulai dingin. Atau mungkin selama ini kami sudah mulai suam-suam kuku. Pagi hari ini kami minta Tuhan kasih mula-mula itu kembali menjamah kami. Basahi hati kami Tuhan dengan kehausan. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami bawa Tuhan hati kami. Kami bawa setiap kerinduan kami pagi hari ini menyembah-Mu. Kami mau katakan Kaulah segalanya. Kaulah segala-galanya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak sanggup berdiri. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu yang kudus yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini dengan pengucapan syukur. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami bagi-Mu. Yes Lord Jesus, katakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Mari nyatakan kepada Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya. Kaulah segalanya. Amin, amin. Di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu. Yes. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Yesus,
Kau Bapa yang mengasihi. Katakan kuasamu memulihkan. Amin, amin. Hati yang baru Tuhan, baru Kau berikan. Yes, untukku dapat melihat rencanamu. Indah bagiku, Kau ada di setiap jalan. Mari bawa setiap kehausan kita. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Oh Yesus Tuhan. Amin, amin. Makasih Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Dan lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu, serukan Kau segalanya. Kaulah segala, Kau segalanya Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Biar hanya Kau Tuhan, Kau yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kehidupan yang sehat. Terima kasih untuk kehidupan yang indah Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih lagi serukan, Kau segalanya. Kaulah segalanya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Kau segalanya di hidup kami. Kaulah tujuan hidup kami Tuhan. Oh Ramasyarara. Yes, amin. Itu bagian. Biar hanya Kau Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu,
kedua tanganmu tinggi-tinggi serukan, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau Yesus Tuhan yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan lebih lagi, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Berikan aplaus sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, itu kerinduan kami. Menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu, angkat mazmur-Mu yang baru di hadapan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kaulah segalanya di hidup kami Tuhan. Kau yang berikan kami hati yang baru, hati yang penuh ketaatan, hati yang penuh kerinduan. Oh Rabasyana-nana-nana-lamase. Mari bermasmur bagi Tuhan. Oh Rabasyana-nana-nana-lamase. Terima kasih Yesus. Oh Rangkapa-namasyara-rara-rara-rara-rara-rara. Biar kami hanya membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oh namasyana, hati kami, pujian kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sama-sama serukan, Kaulah segalanya. Kaulah segala di dalam hidupku. Amin, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau Tuhan, selama hidupku, selama hidup. Amin. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Demi nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan, kasih high five, kasih salam. Katakan selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksi Mas. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Pagi hari ini kita penuhi tempat ini, kita penuhi hati kita dengan pujian syukur kepada Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mari angkat suara katakan pujian. Pujian dan hormat, muliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan kerajaan dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud
Sekali lagi kita mau angkat pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Mari Sungai Yordan sama-sama katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi semua. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaannya berkuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Sama-sama katakan. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. amin semua. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap tubuh bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Lebih lagi kita mau angkat pujian ini. Sama-sama kemuliaan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi. Surga bumi nyatakan Amin. setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Kerajaannya kekal. Haleluya. Amin. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di surga, di bumi seperti di surga. Haleluya. Katakan surga bumi semua. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap tubuh bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Amin. Sekali lagi kita mau nyatakan kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Semua. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Jemaat saja saya mau dengar suaranya. Kerajaan-Mu berkuasa. Amin. Puji Allah yang kekal. Dan Perbuatan-Mu ajaib dan besar, lebih lagi Sungai Yordan. Kerajaan-Mu berkuasa. kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu Ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. haleluya. 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 Siap lebih lagi menyembah Tuhan? Katakan yes. Kasih tos, kasih high five kiri kanan sekali lagi. Katakan Tuhan kita dahsyat men. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan buat kebaikan-Nya. Katakan besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung
Katakan dia Allah bagi kita. bagi kita. Sekali lagi sama-sama. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yes. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, Ya di pihak kita. Sungai Yordan. terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus Allah kami yang perkasa. Yang wanita saja katakan. Dan layak dipuji. Amin. Yang pria sama-sama katakan. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, Di pihak kita. pihak kita. Semua. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Jemaat katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah. Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Nyatakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Allah yang luar biasa. Yang senantiasa menuntun langkah kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman. Tak sekalipun tangan-Mu terlepas atas kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kami buka hati kami lebar. Lebih lagi berbicara atas kami Tuhan. Yes. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan di tahun. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya
Mari angkat suara mengatakan, carilah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Yang wanita saja katakan, carilah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Para pria sama-sama saya katakan, carilah dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Sama-sama katakan, Oh, haleluya, 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 haleluya. sekali lagi sebentar, haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman. Terima kasih Yesus. Singkapkan isi hatimu pagi hari ini. Orang masyadara. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Oh, katakan Haleluya, 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 sekali lagi. haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segar. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, katakan Yesus. Yesus,
segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagi. Terpujilah Kau selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami masyurkan nama-Mu. Terpujilah Kau selama-lamanya. Elaba sandala palaba, Korea sekete gelaba sandala palaba, Korea papa, Korea palaba. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Korea pasakala pasantala payasi, inamala palama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Engkau, memasukkan nama-Mu. Mari Tuhan, hadirlah bersama kami. Urapi setiap kami, supaya apapun kami lakukan tempat ini tidak sia-sia. Kami mohon, sampaikan isi hati-Mu, karena Engkau adalah firman itu sendiri. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengar suara-Mu. Kami merindukan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi berkat. Bahkan kami pulang tidak seperti kami datang. Untuk Roh Kudus, ambil alih apapun kami lakukan. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, sucikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema diberkati orang yang fokus pada kerajaan Allah. Sehingga tadi lagu-lagunya berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya bersaksi terlebih dahulu. Hari Rabu minggu yang lalu, saya diberi tugas untuk pelepasan jenazah Bapak Frans Notanio di rumah duka. Kemudian saya juga mengantar bukan mengantar, tapi juga memakamkan di Tanah Kusir. Pada waktu ibadah di rumah duka, bertemu dengan jemaat-jemaat Sungai Yordan, kira-kira tahun 98, 99 dan sebagainya. Saya memang tidak ingat namanya satu persatu, tapi saya merasa tertegun. Karena kalau dulu diundang khotbah di khususnya Taman Ratu, biasanya saya disuruh baptisan Roh Kudus, disuruh ngusir setan, disuruh ibadah kesembuhan, disuruh buat rebah-rebah gitu. Itu passion saya dulu. Kalau saya bertahan sampai tempat itu saja, saya membodohin jemaat. Karena kitab Ibrani 6 mengatakan, ayo kita berkembang selanjutnya. Ya, sampaikan selanjutnya, jangan bertahan di situ. Sampai kita mengerti sepenuhnya. Sehingga saudaraku, saya tidak lagi seperti dulu lagi, tapi saya ingin sesuatu yang pokok sekali, yang sangat vital sekali dalam pengenalan kita akan Tuhan. Yaitu tentang kerajaan Allah. Pasti kebalikannya kerajaan Allah, pasti kerajaan dunia. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena apa saudaraku? Ketika Tuhan Yesus memulai pengajarannya atau mulai penginjilannya, ya, Matius 4:17, bertobatlah, kerajaan Allah sudah
dekat dan percaya kepada Injil. Tapi sebelumnya Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk Tuhan Yesus, ya, Yohanes 3 ayat yang kedua dikatakan demikian, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Demikian juga ucapan-ucapan yang lain di Markus 1 ayat 15, bahkan kalau kita membaca, tolong diklik ya, di dalam Matius 25 ayat 34. Ya, Matius 25 ayat 34. Ada? Matius 25 ayat 34. Saya akan bacakan kalau enggak ada. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang telah apa sama-sama disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Setelah dunia ini jatuh ke tangan iblis, saudaraku, ya, 1 Yohanes 5:14, maka Tuhan ingin memulihkan kerajaannya. Tapi manusia nggak ngerti. Kenapa? Pelajaran tentang kerajaan Allah itu banyak ditolak gereja. Lagu yang kita nyanyikan dulu, cari dahulu kerajaan Allah, itu dinyanyikan sekolah minggu. Bukan untuk jemaat. Jadi kalau sudah berbicara kerajaan Allah, orang nolak. Seorang hamba Tuhan juga berbicara, saya sudah mengajar 6 tahun tentang kerajaan Allah, jemaat tidak mengerti. Sehingga iblis pinter, boleh rebah-rebah, boleh manifestasi macam, asal jangan ngerti kerajaan Allah. Sehingga saudaraku, seperti saya katakan tadi, Ibrani 6 dikatakan, ayo kita belajar perkembangannya. Jangan puas dengan yang dahulu. Jadi kalau gereja ini masih seperti itu, berarti ketinggalan zaman itu. Di mana-mana sudah berbicara tentang kerajaan Allah, pemerintah, kerajaan Allah berbicara pemerintahan Allah. Kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga sama. Ya. Kalau kita nanti kerajaan Allah, pasti pemerintahan Allah. Nah, saudaraku, untuk mendasari tentang berkat apa saja yang kita terima saat kita fokus pada kerajaan Allah, saya akan berbicara tentang kerajaan Allah dulu. Ya. Kita coba baca Yohanes 3. Ya. Yang pertama, ya, tentang kerajaan Allah ini. Yang pertama, tolong perhatikan di sini ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Berikutnya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, jadi bukan Tuhan waktu itu, Rabi, guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini hanya Kristen yang mengatakan bahwa kalau dilahirkan kembali, baru melihat Allah, melihat kerajaan Allah. Ada kemungkinan yang tidak mengerti kerajaan Allah ini, yang pertama mungkin belum dilahirkan kembali. Jadi introspeksi mungkin, saya baru ngomong mungkin ya, atau mungkin senang dengan kerajaan dunia. Berikutnya ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi kita perhatikan ada melihat dan masuk. Saya bukan nakut-nakutin, ya, tapi dengan pelajaran ini kita periksa sudah sampai tingkat mana kekristenan kita. Baru melihat atau sudah masuk. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Masih binasa ini.
Dan apa yang dikatakan roh adalah roh. Saya coba uraikan. Jadi Nikodemus ini orang Farisi, ya, spirit one, artinya yang dipisahkan. Dia pengajar Israel. Jadi Farisi ini sekte yang keras, menganggap yang lain salah. Jadi dia guru. Meskipun dia guru, meskipun dia aliran keras, tidak melihat kerajaan Allah. Karena tidak dilahirkan kembali. Berbahagialah orang yang tahu bahwa orang Kristen adalah harus dilahirkan kembali dan melihat kerajaan Allah. Berikutnya saudaraku. Jadi yang termen pertama adalah melihat. Tapi harus masuk. Kalau istilah Alkitab memiliki kerajaan Allah. Ya, Lukas 13 ayat 32. Memiliki kerajaan Allah. Dikatakan, hai kawanan kecil, terimalah kerajaan Allah. Enggak banyak. Ya. Enggak banyak. Karena apa saudaraku? Yang ngerti, yang masuk enggak banyak. Kawanan kecil. Coba Lukas 13:32 coba. Lukas 13:32. Bukan 13, mungkin berapa? Sebentar ya. Ada kata-kata, hai, terimalah kerajaan Allah yang disediakan bagimu. Hai kawanan kecil. Jadi enggak banyak. Saudara enggak bisa masuk kalau tidak dilahirkan air dan roh. Dan ini kan kawanan kecil, enggak banyak. Sehingga saya berdoa, GBI Sungai Yordan yang kecil ini, sebagai bagian yang kecil ini yang masuk kerajaan Allah. Jadi yang pertama dilahirkan kembali, nanti kita uraikan lagi. Tapi yang terpenting adalah dilahirkan dari air dan roh. Dulu air saya kira baptisan. Dulu banyak tafsiran baptisan. Ada juga yang nafsir ketuban. Ketuban. Ya. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada Yeskel 37. Tolong. Yeskel 36 ayat 25. Yeskel 36 ayat 25. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Dan air ini adalah Yesus itu sendiri. Karena ketika perempuan Samaria ketemu Yesus, kalau aku berikan air dari aku ini, engkau akan hidup selama-lamanya. Jadi air ini Yesus sendiri. Aku mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, akan menyucikan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, artinya hati yang baru, bukan hati yang lama. Dan roh yang baru, ada Roh Kudus dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Roh akan kuberikan diam di dalam kamu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ini suatu proses. Untuk menerima kerajaan Allah itu suatu proses. Dibersihkan, disucikan dari yang jahat. Karena apa? Kalau kita masih bertahan dengan yang jahat, saudaraku, ya, yang pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Yuk kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19. Kita perhatikan ya, ini sedikit kita harus bersihkan. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan, diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tapi semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian sama-sama, ia tidak mendapat apa? Bagian. Dibersihkan Tuhan dengan dia sendiri, dengan firman-Nya.
Jadi aku masuk kerajaan surga itu gak gampang. Ada penyucian. Apa yang dilahirkan kembali untuk melihat, baru kita dibersihkan. Kalau kita berbicara dilahirkan kembali, kadang-kadang kita terpaut dengan pertobatan. Ya, bertobat, dilahirkan kembali. Ya. Bertobat berbicara beralih paradigma yang tadinya duniawi, sekarang rohani. Jadi kalau masih duniawi terus, ya gagal itu. Kalau kita sudah menemukan yang terbaik, yaitu Yesus itu sendiri, kita masih berbalik. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Ya, Filipi 3 ayat 7. Ya. Yang dulu kuanggap sampah. Kehebatannya, jabatannya, sampah. Karena ketemu Yesus. Seharusnya orang Kristen begitu, saudaraku. Tapi kadang-kadang masih senang dengan duniawi ini. Sehingga perlu saya sampaikan karena apa? Kalau kita masih daging terus, nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roma 8 ayat 7 loh, yang perbuatan daging adalah seteru Allah. Kita mulai menanggalkan. Yang duniawi. Nggak enak ya. Nggak enak ya. Jadi yang kita injilin, yang kita menangkan, harusnya sampai tingkat seperti itu. Kalau enggak ya percuma kita penginjilan, kalau hanya itu toh. Memang pertumbuhan anugerah, tapi harus sampai tingkat seperti itu. Saya lanjutkan saudaraku. Jadi ternyata yang namanya dilahirkan kembali. Itu kita melihat kerajaan Allah dan kemudian dibasuh dengan air dan roh, kita disucikan akhirnya masuk kerajaan Allah atau memiliki kerajaan Allah. Kalau kita sudah masuk kerajaan Allah itu suatu proses. Kita masuk ke tema. Ya. Orang yang mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh, pasti diberkati. Pasti. Sehingga coba kita kembali ke satu pokok yang ayatnya ada, yaitu Matius 6 ayat yang ke-33 dan 34. Ya. Matius 6 ayat 33 itu. Tapi saya minta ayat yang ke-34 dulu. Ya, 34 dulu. Ya. Mengapa saya ayat 34? Banyak orang karena masalahnya cukup berat di dunia ini, ya, harus makan, harus cari uang untuk bisa piknik, harus sekolah sampai selesai, harus takut menderita. Akhirnya gak mencari kerajaan Allah. Kenapa? Siapapun kita itu pasti ada masalah. Saya juga punya masalah. Bahkan saya pun kadang-kadang sulit cari kerajaan Allah karena masalah. Tapi apa kata Tuhan Yesus tentang masalah itu? Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini enggak enak ya. Tapi ucapan ilahi loh. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena kita enggak ngerti besok mau apa. Terjadi apa. Mungkin yang berhasil, yang duitnya banyak, ya mungkin akan selamat, belum tentu. Siapa tahu perang Israel sampai ke sini, nuklirnya jatuh ke sini, habis tuh. Habis. Siapa tahu tiba-tiba serangan jantung, habis tuh. Enggak jaminan. Jadi dikatakan jangan khawatir akan hari esok. Artinya apa saudaraku? Kita hubungkan dengan Matius 33.
Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ini janji Tuhan loh. Mengapa? Jangan khawatir. Kenapa? Khawatir itu menghalangi kita cari Allah. Khawatir itu menghalangi kita cari kerajaan Allah. Karena khawatir akhirnya apa? Urusan sendiri lebih kuat. Takut apa kata orang. Takut usahanya bangkrut. Ya. Takut direndahkan, takut nggak dapat nama, akhirnya berusaha, akhirnya kerjaan Allah nggak dicari. Yang intinya saudaraku kalau kita baca dari sini, fokuslah pada kerajaan Allah. Fokuslah. Kalau kita mencari kerajaan Allah artinya apa? Kita berusaha supaya kita layak menjadi anggota kerajaan Allah. Supaya kita layak menjadi anggota kerajaan Allah. Itu namanya cari, supaya layak. Dan harus beriman, aku anggota kerajaan Allah. Akhirnya yang ini kalah. Dulu ada lagu, aku anak raja, engkau anak raja, semua anak raja. Sekarang gak ada lagi tuh. Kenapa? Ini iman. Saat aku masuk kerajaan Allah, aku anak raja. Katakan amin. Ya, aku anak raja. Aku laskar Kristus. Aku pemenang karena apa? Ini iman. Bahwa kalau aku masuk kerajaan Allah ya, aku anak raja. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah adalah supaya kita layak berjuang, supaya kita layak masuk dalam kerajaan Allah. Berjuang. Beresin tadi. Pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam. Sekarang kan peduli amat, masih di dunia kok, gak apa-apa lah, marah-marah dikit gak apa-apa. Gak bisa. Cinca-cinca lah di dunia, baiknya jalan-jalan gak apa-apa lah. Itu gereja urusannya manu itu. Gak bisa itu. Gak bisa. Sehingga saudaraku, kita ini harus mengutamakan menjadi anggota kerajaan Allah. Bahkan ada firman Tuhan kan, kita akan duduk makan bersama dan memerintah. Ya, Lukas 20 ayat yang ke-30. Kita akan memerintah. Kita imani, kita bertemu Yesus. Aku adalah warga kerajaan surga. Dan aku akan memerintah. Jelek-jelek ini pangeran saya. Saudara pangeran. Yang perempuan putri. Ya, pangeran, anak Allah. Jadi jangan melihat kiri kanan kita. Kita berjuang menjadi anak Allah. Berjuang untuk masuk kerajaan Allah. Berjuang. Masalahnya saudaraku, kadang-kadang kita ini masih teringat makan apa besok. Bayar utang besok. Ada masalah yang besar, anakku sakit. Kadang-kadang terpukau itu. Itu wajar. Cari makan, kerja itu wajar harus. Tapi dasarnya adalah cari kerajaan Allah. Saudara dan saya wajar kerja. Tapi saya berprinsip saya utamakan mencari kerajaan Allah. Sehingga mengapa tadi ayat yang ke-34 tadi, masalah boleh ada. Masalah ada, terus ada. Saya juga banyak masalah. Ternyata masalah itu Tuhan izinkan supaya dia bergantung pada Tuhan. Gak bisa dengan kekuatan sendiri. Bergantung Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari yakin bahwa aku anak Allah. Aku warga negara kerajaan surga. Aku pangeran-pangeran Allah. Ya, aku putri-putri Allah. Aku pewaris kerajaan. Dan otomatis saudaraku, masalah jadi kecil. Akhirnya fokusnya pada kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita. Wah, di dunia ini kan masih butuh makan, minum, oke. Kerja. Cari uang. Tapi ingat, dasar kita adalah cari kerajaan Allah. Bukan yang lain. Pasti beda.
Bukan waktunya untuk yang lain, tapi tidak mencari kerajaan Allah. Nah, saudaraku, mungkin kita carikan lebih kuat lagi. Coba Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau yang minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Berikutnya 27. Siapa di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Berikutnya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak pakaian indah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan lagi mendandani kamu, hai orang percaya? Jadi Tuhan mendandani orang yang mencari kerajaan Allah. Salomo begitu hebat, ya, itu super konglomerat itu, ya. Saya nggak ngerti dia masuk surga nggak tuh, istrinya 1000, itu urusan Tuhan lah. Tapi saudaraku, kemuliaannya tidak seindah rumput, kata Tuhan, yang didandani Tuhan. Tidak seindah. Bahkan rumput ini sekarang, kalau rumput di sini jelek ya, kalau rumput di Puncak atau di Turki itu bagus banget, ya. Itu sore hilang. Tapi kita orang percaya lebih Salomo, melebihi rumput. Tuhan sedang mendanani kita supaya kita layak masuk kerajaannya. Bukankah kita indah ini? Siapa yang jamin? Tuhan yang jamin, firman-Nya yang jamin. Saya akan saksikan, saudaraku. Ada yang mengatakan Pak Sugeng itu sudah enak sejak semula. Enggak, saudaraku. Saya pernah dengan istri saya jual es mambu, pernah juga masukin makanan-makanan di tukang rokok pernah. Makanan besok sih saya nggak ngerti. Pernah. Sampai ya air mata keluar. Makan apa besok nggak ngerti. Rumah di Banjarsari, rumahnya gangnya sempit. Kadang-kadang ya mocok-mocok lah. Kadang saya dengan istri saya pergi ke Senen, beli pakaian, kita jual. Zamannya mesin Neki, beli di kota, beli Neki jual. Jadi daging istri saya buat bunga plastik, jual. Istri saya pintar bikin bunga plastik. Memang sangat miskin waktu itu. Rumah di Banjarsari 4 itu hanya cukup 1 mobil. Kalau malam bocor, kalau hujan bocor maksudnya. Puji Tuhan, saya bertobat, saya terima Yesus. Setiap doa saya nggak pernah minta duit, nggak minta rumah, enggak. Saya doanya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan rohku padamu untuk kemuliaan-Mu dan untuk rencanamu. Kemudian saya akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan datang. Saya minta itu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Bertahun-tahun kita sangat-sangat miskin. Ya, istri saya ngelesin piano. Kalau pernah dengar Usman Bersaudara, itu muridnya istri saya itu. Ya. Tapi saudaraku,
Saya sendiri sebagai pemimpin rumah tangga itu cari kerajaan Allah, cari Yesus. Saya nggak minta apa-apa. Seiring waktu saya bertobat. Ternyata saudaraku, saat saya mencari kerajaan Allah ini, Tuhan buka jalan. Dikatakan yang lain ditambahkan. Yang lain ditambahkan. Dampaknya saudaraku tidak sibuk dengan cari-cari itu, tapi sibuk cari Allah. Suatu kali saya pelayanan di Kebayoran Lama, di rumah seorang encim-encim. Encim-encim ini cinta Tuhan. Kalau ada persekutuan biasanya ada 8-9 orang. Saya khotbah. Habis khotbah, selesai khotbah, biasanya kalau saya khotbah manifestasi ada yang rebah-rebah, yang macam-macam. Setelah saya tumpang tangan, akhirnya apa? Encim tiba-tiba setelah selesai bawa map. Pak, ini map untuk Bapak. Untuk apa? Isinya tolong diurus Pak. Jualkan rumah saya. Karena rumah saya ini harus saya jual. Dan setiap hari didatangi oleh preman. Nggak tahan di rumah itu. Setiap hari minta ini, minta itu. Nggak tahan Pak, saya mau pindah. Saya ini hamba Tuhan. Bukan jual beli rumah. Tolong dengan Pak, tolong. Janji Pak, saya hanya butuh 125 juta. Saya butuh 125 juta. Saya ingat istri saya itu insinyur geologi, bukan teologi, geologi, ahli tanah. Jadi setelah ibadah saya pulang, saya ngomong, ini ada encim-encim yang sana, minta dijualin rumahnya. Minta 125 juta. Istri itu ahli, kalau jual beli rumah itu ahli banget itu. Hanya tempo 3 hari laku. Saya pikir kok gampang banget ya. Dia jual kemana-mana nggak laku loh. 3 hari laku. Lakunya berapa? 275 juta. Jadi untungnya berapa itu? Zaman tahun 87 itu. 150 juta itu bisa beli rumah gedung gede itu. Laku 275 juta. Kemudian saya buru-buru ke rumah Hancim itu. Saya kasih yang 275 juta itu. Enggak Pak, saya butuh 125. Yang lainnya untuk Bapak. Waduh, pegang duit gede banget. Sejak itu saudaraku, istri saya bisa muter uang itu. Bisa sampai sekarang. Jadi bukan karena rezeki dari enggak, usaha. Tapi ada jalan gitu, ada jalan. Ada jalan. Jangan sampai usaha kita ini mematahkan mencari kerajaan Allah. Jangan sampai. Sampai sekarang saudaraku, puji Tuhan, dia sakit, bisa kita urus dengan uang itu. Dia usaha, bisa nyekolahkan anak di Amerika, bisa itu. Itu karena apa? Tuhan yang berikan jalan. Cari kerajaan Allah dulu, yang lain ditambahkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang urusannya, urus Tuhan. Tuhan itu nomor 5. Jangan sampai. Contoh, tiba-tiba di sini, dari ibadah ini, tiba-tiba anak sakit, stroke, atau lemes, pasti pulang. Ada yang lebih utama loh. Demikian juga ada yang lebih penting, kerajaan Allah lebih penting seharusnya. Tapi orang lebih mengutamakan yang makan minum ini. Sehingga saudaraku, Salomo yang begitu kaya, super kaya, kemuliaannya di mata Tuhan 0. Bahkan rumput yang luar biasa indahnya itu enggak seindah orang percaya yang mencari kerajaan Allah. Kita dari Tuhan, di mata Tuhan kita mulia loh. Kita mulia. Karena saudaraku, ini sampaikan supaya kita jangan sampai kita mati masih mencari dunia gitu. Masih lama ini. Yang mati itu juga anak muda juga banyak yang mati kok. Yang mati itu yang masuk peti. Yang pasti tua muda.
Tapi jangan sampai terlambat. Utamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih itu? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Ya. Bukan makan minum. Roma 14:17. Bukan makan dan minum. Kerajaan Allah kebenaran. Pegang seluruh kebenaran firman Tuhan. Enak gak enak lakukan. Disuruh sangkal diri, sangkal diri. Suruh pikul salib. Suruh ngampuni. Itu kebenaran, itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Didamaikan dengan Allah, dengan damai semua orang. Pertengkaran hilang deh. Jangan bertengkar deh. Itu kerajaan Allah. Bukan soal makan minum, bukan cari makanan. Tapi kebenaran, damai sejahtera. Dan yang tiga apa? Sama-sama sukacita Roh Kudus. Sukacita, kita anak Allah, sukacita loh. Kita memerintah bersama dengan Tuhan, sukacita dong. Saya juga banyak masalah tuh, banyak masalah. Tapi udahlah, kerajaan Allah aja. Karena apa? Didapat yang ini tambahkan padamu. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8:17. Dan jika kita anak, maka kita adalah ahli waris. Waduh, kalau baca ini rasanya ringan aja, ahli waris. Ya, mungkin tidak lah. Jadi firman mengatakan, orang percaya ahli waris. Ini ahli waris yang kekal, bukan ahli waris yang biasa-biasa. Kalau ahli waris dunia itu bisa hilang. Ini contoh. Saya diberi rumah oleh orang. Ya. Di dalamnya ternyata ada emas, ada tambang minyak. Katanya waktu saya beritahu kepada orang, itu saya wariskan untuk saya, katanya wariskan. Ini waris yang tambang ini bisa hilang. Saya mati ya nggak ada gunanya, atau tiba-tiba bom meledak hilang. Tadi ahli waris yang kekal loh. Kenapa nggak sukacita sih? Ya, kita ahli waris. Ahli waris akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ahli waris kita akan menghakimi. Iman kita harus sampai tingkat itu. Ya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Luar biasa, kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Waduh, kalau kita khotbah dengan anak muda, apa itu? Makanan apa lagi itu? Padahal itu firman. Bahwa kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan, kita akan memerintah dengan Tuhan, ya, kita akan menerima seluruh janji Tuhan. Siapa itu yang dikatakan ini? Yaitu jika kita bersama dengan Dia, jika kita menderita dengan Dia, ada penyangkalan diri. Yesus menyangkal kita, menyangkal diri. Yesus pikul salib, kita pikul salib. Sama-sama menderita. Dari ahli waris itu sama seperti Yesus. Di sini dikatakan menerimanya bersama dengan Kristus, bukan Yesus. Kristus itu yang diurapi, yaitu orang yang bersama seperti Yesus. Itu seharusnya senang loh kita. Sehingga saudaraku, kalau saya lagi merenung di rumah, kan rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, terus sendiri. Ya, puji Tuhan ada sering datang. Ya. Tapi kadang-kadang udah tua seperti saya ini, kadang-kadang kesepian. Ya, udah sepi, sepah, dibuang. Ya. Tapi nggak pernah saudara. Untung saya mau punya pengharapan menerima ahli waris bersama dengan Tuhan. Itu iman saya. Besok dia terserah, aku cari kerjaan Allah. Nah, ini mungkin untuk orang-orang tingkat pemula sangat sulit. Atau bahkan orang Kristen kebanyakan juga sangat sulit. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ayo kita masuk dalam tingkat selanjutnya. Jadi kalau saudara sekarang ini ada masalah yang cukup berat. Mungkin masalah anak, mungkin masalah usaha, mungkin tidak punya anak, mungkin juga gagal dalam usaha, jangan kecil hati. Saudara mempunyai pengharapan.
masuk kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Jangan sampai minder. Saya dulu sebelum bertobat sering minder. Hamba-hamba Tuhan tinggi-tinggi besar, hidungnya mancung-mancung, saya pesek sendiri. Minder saya. Mereka bisa nyanyi, lagunya bagus-bagus. Saya minder. Saya bisa lagu bersama malaikat di surga, yang lain gak bisa lagi. Tapi saya gak minder. Aku anak Allah. Aku anak raja. Aku ahli waris. Aku adalah warga negara kerajaan surga. Sehingga saudaraku, ini bahkan memang gak enak ngomong apa lagi itu. Tapi saya sebagai orang yang ya disebut penasihat rohani, ayo naik kelas yuk, naik kelas. Gak mungkin kita keleleran, gak mungkin. Orang yang cari kerajaan Allah pasti dijamin Allah. Siapa yang jamin? Allah. Allah gak kelihatan peduli amat, saya percaya Allah. Saudaraku, saya ini dulu tukang ngusir setan. Setan kayak apapun kalah gitu. Pertama tadi saya katakan bahwa aku adalah warga kerajaan surga. Aku anak raja. Sehingga nekat aja keluar. Jadi saya percaya setan itu ada. Saya sampaikan setan itu ada. Dan Allah juga ada. Tapi Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang merencanakan kita untuk masuk kerajaannya. Kenapa gak lebih percaya pada Allah? Saya percaya pada Allah. Dan otomatis saya lega gitu. Dijelekin biarin, difitnah biarin. Saya gak pernah marah. Karena Alkitab juga mengatakan kebenaran, jangan marah. Jangan balas. Ya. Demikian juga kebenaran, jangan duniawi. Jangan keingin daging. Saya lakukan. Ini juga bagian cari kerajaan Allah. Ya. Damai sejahtera, damai aja lah. Mobil kesenggol, damai aja lah. Damai. Saya didamaikan dengan Tuhan, damai dengan semua orang. Jangan karena sedikit-sedikit marah, dikit marah. Sambal kurang pedas marah. Enggak lagi itu. Damai. Dan sukacita. Karena apa? Saya yakin Allah di pihak kita. Aku anak kerajaan. Aku warga negara kerajaan surga. Aku memerintah dengan Tuhan. So, kalau kita beriman seperti ini, enteng. Masalah ada masalah. Tapi tujuan kita ke sana lebih ringan. Mungkin ada yang menanyakan, Pak prakteknya sulit Pak. Memang. Tapi bukan hanya berhasil. Karena apa? Dikatakan demikian. Setelah kita dilahirkan kembali, itu ada manusia ilahi. Benar, coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Nanti kalau ada terjemahan barunya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Tapi terjemahan barunya, terjemahan bebasnya. Setiap orang yang ada benih ilahi tidak terus-menerus berbuat dosa. Ada benih ilahi. Kita mampu karena ada benih ilahi. Kita mampu karena ada benih ilahi. Ya. Kalau ada yang terjemahan barunya, tidak terus-menerus berbuat dosa. Karena apa? Ada yang nuntun kita. Ini satu contoh. Ada seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan. Dia udah lahir baru, udah terima Yesus. Dia cerita dengan orang tertentu mengatakan bahwa, Pak, selama saya jatuh dalam dosa, itu seperti ada mata yang mengawasin. Saya nggak tahan. Akhirnya balik. Orang yang lahir baru itu ada benih ilahi. Tidak hanya tentang dosa, tapi juga menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Sehingga menuntun juga dalam bahwa kita ini adalah anak raja. Warga negara kerajaan surga. Jadi saya mencoba mengulang kembali ayat yang ke tadi, Matius 6 tadi, kita akhiri ini, Matius 6, ayat yang ke-27.
Saya akan bacakan dari Matius yang ayat yang kedua ya. Jadi orang yang mencari kerajaan Allah itu, orang yang berusaha mencari kerajaan Allah itu pasti mencari perkara di atas. Pasti. Coba kita baca Kolose, bukan Kolose 3 ayat 1. Pasti mencari ke atas. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Halo? Gak ada. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya dilahirkan kembali, cari perkara yang di atas. Yang dimana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Ya, orang lahir kembali, ayo cari perkara di atas. Cari kerajaan Allah. Berikutnya, 2. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Karena apa? Kalau kita nyangkut di bumi, kita nggak terangkat. Berikutnya ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, jadi kalau kita mencari perkara di atas, Yesus menyatakan diri kita terangkat. Kalau di bumi kita hilang deh, kita hilang. Sehingga saudaraku kesempatan yang indah saudaraku bahwa kita ini harus mencari kerajaan Allah sepenuhnya, fokus. Yang lain pasti ditambahkan, yakin kita pasti dipelihara. Pasti. Sebagai ayat terakhir saya sampaikan ini. Ayat 29 saya baca ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan kemegahannya tidak berpakaian seindah dari satu bunga itu. Jadi keindahan Salomo gak sebanding dengan bunga yang ditanam Tuhan. Gak didandani seperti bunga. Berikutnya ayat 30. Jadi demikian, tapi bunga itu layu, sore hilang. Jadi demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Orang yang mencari kerajaan didandani Tuhan. Hai orang yang kurang percaya. Ini kurang percaya karena apa? Saya nggak percaya. Percayalah. Allah kita hidup. Amin. Allah kita hidup. Orang yang mencari kerajaan Allah pasti dipelihara Tuhan. Jadi berkatnya bukan mesti berkat jasmani, berkat kemuliaan. Berkat ahli waris. Berkat memerintah dengan Tuhan. Kenapa? Kita masuk dalam rencana Tuhan. Saya gitu saja. Untuk itu ini mungkin sulit. Kita harus mencoba melangkah. Belajar. Utamakan kerajaan Allah daripada kegiatan yang lain. Utamakan cari firman Allah daripada yang lain. Saya juga gitu tiap pagi juga. Usahakan cari Allah dulu, cari Allah. Bukan yang lain. Memang sulit untuk pertama kali. Tapi kadang ada benih ilahi dalam hidupmu. Pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta pujian. Bapak Surgawi, meskipun sulit, hamba harus saya sampaikan. Karena perintah utama adalah cari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Yang lain ditambahkan. Jadi Bapak, biar Roh Kudus terus mengajar untuk setiap kami. Supaya kami dengan kekuatan Tuhan sanggup melakukannya. Di matamu Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah adalah mulia. Tidak sebanding dengan Salomo. Tidak bersebanding dengan rumput yang didandani Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah mulia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, bagi kami yang sekarang ini mungkin tertutup usahanya. Mungkin ada tertutup kesehatannya.
Mungkin juga tertutup yang lain Tuhan. Kami percaya kalau ada masalah pasti ada rencana Tuhan. Yang kedua Tuhan, kalau ada masalah pasti Engkau carikan jalan keluar. Puji Tuhan, saat ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini merubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini bukan hanya melihat, tapi sudah memiliki kerajaan Allah. Terima kasih. Pulihkan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat yang hadir, memulihkan Tuhan. dalam sisa Supaya mencintai lebih dari sungguh-sungguh. segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi, Yang kita pakai berdiri, kita semua berdiri. mengutamakan Yesus lebih dari dunia Sama-sama menunjukkan yang ku ingin Engkau saja Tuhan. yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku Engkau Kami nyatakan doa kata Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku Engkau Di mataku, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kerinduan kami Tuhan, kami sudah masuk dalam kerajaan-Mu. Kerinduan kami Tuhan, kami akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kerinduan kami ahli waris bersama Tuhan Yesus dan dimulihkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah harta yang istimewa, berkat yang besar yang tidak pernah hilang Tuhan. Untuk Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman ini merubah hidup kami. Tidak mencintai dunia ini, tidak mencintai daging kami lagi, tapi kami mencintai lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam syukur. Haleluya, sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati firman pagi hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan pagi hari ini. Dan ini adalah minggu ketiga, kita akan ada persembahan diakonia. Dan kemudian kita juga sudah mulai melakukan persembahan Natal. Saudara bisa melihat kotak-kotak yang ada di depan. Kemudian juga ada persembahan kolekta kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menegur kami.
supaya jalan kami tetap lurus di hadapan Tuhan. Kami tetap terfokus kepada kerajaan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami fokus kepada kerajaan, segalanya ditambahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Sugeng yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan dia kesehatan, kekuatan. Bahkan shalom Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Dimanapun Pak Sugeng ditempatkan Tuhan, beliau menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami. Biar persembahan ini semuanya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Amin. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta sepekan dan pengumuman pagi hari ini. Diingatkan kembali bagi jemaat Tuhan, kita akan mengadakan PPW onsite, PPW online maksudnya, secara online, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 November. Jemaat bisa mencatat, ada PPW online, kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, berdoa bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa. Sekali lagi tanggal 6 November, jam 7 malam, saudara bisa bergabung lewat link yang sudah diberikan. Dan tema PPW online kita kali ini adalah ada gerakan roh Allah di sini. Saya percaya kita terus berdoa, gerakan roh Allah terjadi di tempat ini, amin. Dan seperti biasa, di bawah ada UMKM, bagi jemaat yang rindu untuk berfellowship, saudara bisa mampir ke UMKM hari ini. Dan saat ini juga kita akan mendengarkan pengumuman dari rekan-rekan muda kita, khusus untuk Holy Party. Saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, halo shalom Bapak Ibu semuanya. Saya dari ketua acara Holy Party kali ini 3.0, saya ingin
baru kali ini saya maju ke depan. Saya jadi pengumuman terakhir. Jadi Bapak Ibu, sebelum itu saya ingin memberitahukan sedikit latar belakang acara ini. Karena kita tahu ya era digitalisasi saat ini itu sudah semakin pesat. Itu yang membuat anak muda, sikap-sikap anak muda, behavior mereka saat ini juga semakin berubah, semakin mereka maunya main HP sendiri, bahkan mereka juga jadi mikir yang dari jauh juga merasa dekat, yang merasa dekat jadi jauh. Dan oleh karena itu juga, karena behavior sikap remaja itu yang berubah saat ini, itu juga menjadi suatu permasalahan juga Bapak Ibu. Mereka juga menjadi merasa sendiri, mereka merasa kalau HP-nya itu sudah membuat dia ramai sendiri, atau mungkin HP-nya mungkin yang membuat dia, udah kok gue udah gak merasa sendiri, HP gue udah cukup. Tapi bahkan itu juga yang menjadi pintu, menjadi pintu di mana mereka itu bisa memakai gadget itu salah atau benar Bapak Ibu. Dan saat ini mereka tuh juga tidak sedikit juga anak muda zaman sekarang memakai gadget itu ke arah yang salah Bapak Ibu. Oleh karena itu mereka itu merasa sendiri, dan juga kesepian inilah yang menjadi akar seorang remaja untuk bisa jauh dari Tuhan. Itu kita melihat itu semua menjadi permasalahan saat ini juga. Kalau anak muda zaman sekarang itu banyak sekali yang merasa sendiri Bapak Ibu. Dan mungkin kita semua juga sudah banyak mendengar berita saat ini, akhir-akhir ini, mereka yang masih muda sudah menyelesaikan hidupnya secara tragis. Entah itu karena depresi, atau mungkin karena dibully Bapak Ibu, atau mungkin juga karena mereka itu mempunyai masalah yang mereka tidak bisa cerita ke orang-orang sekitarnya. Itulah yang menjadi masalah saat ini, dan itu kami melihat itu menjadi kayak ini harus dibenerin. Oleh karena itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Holy Party 3.0 tahun ini kami mengangkat tema loneliness. Tujuannya agar acara ini kami bisa membuat para remaja dan pemuda itu bisa menyadari kalau merasa sendiri itu bisa berdampak buruk Bapak Ibu. Dan oleh karena itu juga segala gangguan dan masalah dalam kesendirian itu mereka bisa mengarah ke yang hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu ya acara ini kami angkat temanya dengan tema loneliness. Berharap melalui acara ini mereka tidak lagi sendirian, dan mereka tidak lagi melihat kalau di luar sana itu tidak ada yang peduli sama dia gitu. Acara ini akan diadakan minggu depan Bapak Ibu. Itu hari Sabtu tanggal 26 Oktober. Kita akan open gate itu jam 9.30 pagi. Acaranya akan terdiri dari tiga sesi, yaitu seminar, talk show, dan juga KKR. Seminar ini kami akan mengangkat tema subtemanya feeling lonely, di mana feeling lonely itu juga bisa berdampak buruk buat anak-anak muda. Dan juga yang kedua, talk show ini kami akan menghadirkan 2 narasumber Bapak Ibu. Dan narasumber ini yang mereka yang awalnya terpuruk, mereka mempunyai masa lalu yang mungkin membuat mereka minder atau gimana, sampai akhirnya mereka bisa dipulihkan dan bisa menjadi kuat dalam Tuhan. Dan juga itu kita akan kupas tuntas di talk show. Dan juga yang terakhir, setelah semuanya itu sudah dibukakan, mereka sudah tahu bagaimana bahayanya gadget, bagaimana bahayanya feeling lonely juga. Di KKR tersebut kita berharap anak muda itu yang datang akan dipulihkan Bapak Ibu. Oleh karena itu saya juga mengajak untuk Bapak Ibu, teman-teman di sini juga yang mungkin punya anak dan juga punya komunitas yang ingin diajak untuk acara ini. Kami mengajak untuk Bapak Ibu semua juga bisa mengajak anak-anaknya. Di bawah itu kami sudah ada meja registrasi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi mungkin misalkan kalau ada anak-anak juga yang butuh di follow up, atau mungkin komunitas yang butuh di follow up, bisa banget di bawah. Ada meja registrasi, bisa langsung taruh nomor teleponnya supaya dari kami tim registrasi akan bantu follow up yang akan kami bantu ajak. Dan juga di bawah itu kami juga ada lobby dan juga UMKM. Itu adalah minggu ini adalah minggu terakhir kami cari dana. Jadi kami akan jor-joran untuk jualan. Kami ada garage sale tetap ada. Bapak Ibu mungkin garage sale-nya itu kita sudah restock baju-baju bagus. Boleh dilihat aja dulu dengan harga mulai dari 10.000. Itu
bajunya bagus-bagus banget. Dan juga di bawah kami ada jualan siomay dan juga bakso. Dan juga jus-jus ya Bapak Ibu yang sudah PO kemarin-kemarin sudah bisa diambil. Dan juga kami sudah ada ready stock di bawah. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya melalui acara ini kami bisa mengangkat semua anak muda untuk bisa bisa dipulihkan dalam Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Baik jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah pagi hari ini. Sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri. Saya percaya kita sudah lebih lagi diperlengkapi dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kasih kiri kanan tos bilang gini, tetap fokus kerajaan Allah. Kasih kiri kananmu tos bilang tetap fokus kerajaan Allah. Haleluya. Sama-sama angkat tangan. Satu yang ku perlu, katakan ku mohon padamu. Amin. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanmu. Katakan betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan sambil mengangkat kedua tanganmu. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna sepertimu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanmu. Oh, betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.